Wah. Pripun kabare Pak De? Sae. Ya. Ini pindah sowan kali silaturahmi kali pengen belajar tentang kalian budaya Pak. Nggih, dia nih asal Pak Edum Pak. Ya, alhamdulillah Mas. Ya, alon-alon. Nggih, alon-alon. Joglon Joglo. Ini ke depan badhe kan pendopo apa sanggar apa Nanti rencana ngeten Mas, rencana memang Pulau Semojo Pulau Bangun biar untuk komunitas kebudayaan. nggih Ya, semacam boleh lah, semacam sanggar itu ya. sanggar ji. Jadi kerennya itu sebagai rumah budaya gitu Iya, betul. Ya. Budaya. Lengkap nggih Pak aksesoris vintage itu kalian palonan kandang kebo. Iya. Luku Jawi niku nggih Pak. Sengaja kalau sukane kandang kebo mari sakne kebune udah diganti traktor. Kebune ucul ya. Ini kula niku ndemben kebune icul ilang. Kandangnya kalau pasang mriki. Oh, Ini kula kidul. daripada mboten. Kali kan uri-uri ya Pak. Nggih. Ora bersekedar ben mboten kanggo. Oh. Ben iso kanggo kandang liyane. Oh, nggih leres. Nah, terus niku kalau kayak luku tuh beriku. Oh, nggih. Luku niku ya wong kula Sanepane pripun Pak? Sanepane. luku niku nek jaman simbah biyen kan dinggo napa tetanen gitu. Oh, Mulah iya. tani, mulah tanah. sawah, mulah Iya. tanah. Dan iki nggih ngoten, luku niku kula simbolisir sebagai anu ya. Wewadan barokah. Alat kangge nanem nggih. Nah, Bakale kabeh nandur mesti ngunduh Ini wohe cuma kurang pakati. satu ini. itu poin pakan. Nggih. Cuma kurang satu ben kula enten mlaku. Oh, waduh. Mlaku. Iya. Oh, lupa. Oh, lumpang Lumpang. kali alune ya Pak. Biasanya kan sing Bisa itu. Bisa diambil. Oh, nah ini ya teman. Terus pemberi ini. Nah, kan ini penjalannya Tapi saking kunjering kabudayan ya. leres. Ini kan kesenian apa meneh ajeng gawe acara pergelaran kesenian lho tak teng Taman Budaya. Taman Budaya Solo, Tepi nggih, sampai tebe kalau dari Kartosuro dateng radiusnya. isi, wah, Nggih. kalau damel kagem mangke kagem nggih rencang-rencang mulai badhe napa iki ono kegiatan kesenian. Mangke saged wonten mriki. Monggo mangke. Nggih, nggih. Jenengan kan kon pinter Wah, sudah Joyo. sudah hampir usai. Laras kedawon ten niku nggih Pak. Bibit regulasi Bener, terus bener. nggih. Apa maneh mungkin lari-lari alit ya dari sari nopo nggih. Iki mangke sing kula nggih sangat ya. Leres. Nggih, saya niki Pak. Pantun ini. Mungkin ketoprak cilik kan saat ini pun mulai punah nggih Pak. Nggih. Nah, mangke sing kula WBT. Nah, Jogja kan masih itu. Iya. Jogja itu kan masih. Jogja budayanya kental Pak niku. Masa Pripun, Pak? Nek miturut panjenengan saenipun mriki kagem napa, Pak? nah ini kemau. Sebagai yang senang budaya ya. Tari bisa. Iya. Dari pewayangan itu kurang lebar. Iya, kurang wayang. Dalang cilik ada. Dalang cilik. Dalang cilik ini. Tak cikoke. Nggih. Kantun maringi layar pun. Oke. Nggih. Untuk membangun komunitas Nah, kalau ki budaya ini untuk budaya Jawa mewadai itu senang kan. kegiatan anak-anak generasi muda lah itulah yang kita Iya. urui. Ada Jawa ini hari itu sebetulnya saya puasa. Nek kalau Ternyata pendapat itu anak itu kula mantu sing taman. segala Soto sesuatu ya. ya dimanapun Soto. di lembaga apapun Bakal kayak termasuk Lah. di kondisi itu. termasuk di birokrasi Iya. itu tanpa seni budaya itu kering Kering. ya, kering. Tapi kalau misalnya di kelembagaan, di birokrasi, di entah di komunitas apapun, ketika di situ muncul apa namanya disentuh dengan seni, dengan budaya, wah ini rasanya lebih indah. Karena bahasa seni itu Nah, itu ya Pak ya. Bahasa yang umum kan nggih Pak nggih. iya, iya. Seni. Apa adanya. Iya. Ketika Maksudnya bisa diterima Diterima. misal musik kan bisa diterima Iya. mulai dari anak kecil. Iya, sepertinya Nggih, kelompok sampai itu lewat dengan dewasa sampai itu. pun sepuh-sepuh pun bisa Bisa satu menerima. bahasa dalam Iya. artian ngoten. Terus niki kagem napa malih Pak rencana ke depan Pak?
Nek rencana ke depan selain untuk ya kegiatan pentas kecil-kecilan, nanti rencananya juga untuk komunitas itu ya no, Sarasean. Sarasean. Nggih. Mungkin nanti tembriki akan kita coba untuk rutinitas Sarasean, misalnya Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Nah, Jadi berarti mungkin tentang ngocopat, Iya. gitu, tentang muda, tentang ngocopat, tentang keguritan, Iya. tentang mungkin karya-karya para bujang kita, Iya. perlu kita mulai kita udah kembali, Nggih. sehingga bisa dimaknai oleh generasi masa kini. Modar kaweruh. Nah. Nggih, kalian ngonceki nggih, Pak. Nggih. Tapi sakit mengundang narasumber termasuk Pak D. Aja. Nek bapak niku basic niku napa, Pak? Jenengan nggih. Ya, Sebagai kebetulan dulu yang Loh, menyenangi, mencintai Betul. tentang seni budaya. Mas Guru Iya. sampai ini kan. Baik dari segala lini, baik seni tari, seni lukis, seni pahat, seni teater, Iya. arsitektur, ini semua saya suka. Padahal basicnya guru kelas nggih nun sewu ya, Guru Pak. kelas, Iya. basicnya guru kelas. Termasuk guru besar ini. Harusnya kan kalau guru kelas kan yang ditanamkan itu kan kognitif tentang pembelajaran A untuk apel, B untuk bola. Iya. Katakanlah misalnya harus bisa matematika baru dikatakan pandai. Padahal kan kecerdasan kalau menurut Gardner ada 9 misalnya, visual, ada kecerdasan apa musik Musika, seperti itu iya. ya. Banyak banget ya, Pak ya. Iya. Sedangkan yang selama ini yang tertanam di mindset pendidikan kita kan pendidikan kita kan terlalu tertinggal ya, Pak ya. Iya. Itu kalau yang pertama kan Finlandia, Ini sudah, kita Kak? mengajarkan Cukup, Kak? untuk belajar, Cukup, belajar Kak? bersama ya, Pak. Iya. Mengajarkan untuk pembelajaran itu yang menyenangkan, kebanyakan di luar yang kados mengeksplor gitu, Pak. Tapi kebanyakan pendidikan kita kan cuman ditanamkan kognitif. Kalau nggak bisa matematika ya berarti kurang pintar. Iya. Apa kasarannya mohon maaf, bodoh gitu. Iya. Goblok kalau zaman saya seperti itu Iya. gitu, Pak. Analisa penjelasan bagus, betul itu, Nggih. Nggih, Pak. Selama ini memang sepertinya memang diarahkan bahwa wong sing pinter kuwi anggere wis matematikane Iya. gitu. Nah, ini kadang-kadang memang dia kurang menghargai, padahal semua orang itu punya kecerdasan. Iya, betul. Tadi ada sebenarnya kecerdasan yang itu benar sekali. Leres J. Nah, itu yang sejak kami dulu mengajar. Saya mengajar sudah 40 tahun. Oh, 40 tahun. Pun anu nggih, tuwa nggih, pun kenyang ya, Pak. Kali dunia pendidikan Saya kan sudah sangat kenyang. Nah, saya memang agak berbeda. Dalam satu kelas itu kan ada anak yang pintar matematika, Terus. dia yang pintar bahasa, Iya. ada yang pintar Nganggur. kesenian, Iya, pintar keterampilan. melukis, menggambar, mewarnai kan contoh kecil bibit sih sebenarnya ya, Pak, atau potensi. Iya. Sebenarnya itu kan termasuk mengasah potensi otak dari sisi kesenian. Iya. Sedangkan menurut saya pendidikan kita kan hanya menghasilkan robot-robot ya, Pak. Robot yang diremot nantinya. Iya. Oh, nantinya cuma jadi non saya kayak saya kan cuma pekerja itu. Nggak bisa dalam artian memerdekakan potensi dirinya sendiri, nalurinya apa, kesenangannya apa dari kecil. Harusnya kan setelah misalnya dari kecil dipupuk, misalnya dari SD sudah dijuruskan ke depannya nanti kan jadi manusia merdeka dalam artian hidup sesuai passionnya ya, Pak ya. Iya, itu sebenarnya yang penting. Esensi pendidikan sebenarnya di situ. Oh, Iya, bukan mengarahkan. iya. Bukan harus jadi ini, harus jadi itu, bukan itu. Nah, itu Mas. Itu Mas sejak zaman dulu kan sudah pendidikan itu kan sudah diarahkan. Iya. Kau itu pinter, matematikanya nilainya harus bagus. Kalau nilainya tidak bagus, dianggap anak yang bodoh. Iya, betul. Nah, itu ya. Nah, ini akhirnya padahal setiap anak itu punya kecerdasan. Akhirnya esensi kecerdasan yang seharusnya ia miliki ini Iya, luntur gitu, Pak ya. sia-sia. Kadang siswa yang mungkin ingin menunjukkan eksistensinya karena mungkin dirasa misalnya dipaksa matematika memang dia bukan jalannya tapi Bukan dipaksa matematika akhirnya siswa jadi
pelariannya apa? Pengen mencari keakuan ya Pak, Iya. pengen dapat pengakuan. Jadinya siswa cenderung mungkin bisa dikatakan bandel seperti itu. Nakal. Ya nakal. Padahal kan ada potensi lain. Mungkin Iya. dia lebih powernya lebih. Tapi di bidang lainnya mungkin di bidang lain, seni, iya. di bidang musik seperti itu ya Pak. Mungkin bahasa. menggambar. Iya, itu. Akhirnya dia kehilangan kemerdekaannya. Betul. Nah sebenarnya dulu kami pernah merintis. Sejak dulu memang kami merintis, jadi pembelajaran itu tidak harus mesti di dalam kelas. Dan anak tidak harus pandai di bidang matematika. Tetapi kami mencoba membina potensi yang mereka miliki masing-masing. Kalau memang dia potensinya di bidang lukis, ya nggak apa-apa. Kalau memang potensinya di bidang seni tari, atau mungkin dia potensi di bidang ilmu pengetahuan, nggak apa-apa. Semua punya passion masing-masing. Iya. Itu. Nah, itulah kalau sekarang itu dinamakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Iya. Begitu ada booming Merdeka Belajar, saya sangat gembira. Pembelajaran kurikulum merdeka ini ya Pak. Ya? Merdeka Belajar. Jadi belajar itu tidak harus di dalam kelas. Dan anak ini tidak harus dituntun terus. Iya. Dia punya pemikiran sendiri untuk berpendapat sendiri, karena menurut sebatas pengetahuan siswa sudah mulai ini kemerdekaan. Iya. Biasanya kan yang keterbatasan papan tulis, kemudian kapur kalau zaman saya dulu ya. Kalau sekarang mungkin spidol ya. Misalnya 3 tambah 7 5 sama dengan mohon maaf 3 tambah 7 sama dengan 10 misalnya gitu. Misalnya 10 tapi ditulis di papan tulis 10. Beda dengan misalnya pembelajaran menghitung batu di luar kelas atau daunan di luar kelas seperti itu. Kan beda lagi ya Pak. Mungkin lebih asik ya Pak diajar kelompok-kelompok. Iya. Nah itu Merdeka Belajar. Jadi akhirnya anak belajar secara realistis. Iya. Secara realistis. Nggak cuman tekstual ya Pak ya. Tidak hanya Textbook. tekstual, tidak tekstual, cuma angka-angka yang ditulis di papan tulis, tidak sekedar begitu, tapi realistis. Ngukur juga begitu. Gitu. Saya punya siswa yang matematika itu bijinya jemblok terus, Iya. jemblok terus. Itu bukan murid saya, murid di kelas 4. Kelas lain gitu ya Pak ya. Nah, kan bingung. Iya cara menanamkan, gampang kok. Arep ngajari luas sama keliling. Iya. Saya gampang banget. Nggak usah pakai papan tulis. Kotak, gitu. Kowe wis tau ngubengi iki, ngelilingi tau ngubengi. Nggih. Lah, kuwi jenenge Keliling. langsung udah ora usah kok terangin. Ngubengi ngelilingi jenenge keliling. Yo, wis saka kene. Iki karo iki dawa ndi? Dawa niki Panjang jadi. panjang. Ya Mas. Sing cendak iki jenenge Lebar. Wis ngerti kok. Ora usah kok terangke. Terus yo saiki goleki, arep golek keliling. Lebar, panjang, lebar, panjang. Lebar cacahe pira mau? Mbah kula iki jane Mbah. Panjangnya loro. Wis. Berarti rak 2 panjang. Panjang kali lebar. Iya. Iya. Nek kelilingnya 2 panjang tambah 2 lebar. Iya. Bisa. Luas ya begitu. Nah, ini ternyata padahal Di sana itu diterangke gurune bolak-balik ora iya. cukup. Enggak sampai 5 menit sudah mungkin ini dia pembelajaran dengan Iya. Mungkin kemampuan logika waktu belajar sama dengan real mungkin lebih efektif kalau Iya. misalnya dipraktekkan di luar ya Pak. di luar, ya, tidak hanya hafalan-hafalan. Mungkin ada contoh lain Pak, mungkin siswa yang di SD mungkin ada yang kurang dalam belajar misalnya Bapak dulu kan guru kelas SD nih misalnya selain matematika mungkin pelajaran lain mungkin dirasa kurang bisa mengikuti pelajaran, tapi pada saat Bapak mengetahui potensi anak itu ternyata dia bisa lebih mungkin karyanya lebih bagus daripada kita yang merasa sudah dewasa ini gitu. Benar, saya punya pengalaman yang luar biasa ya. Saya punya murid namanya Peter. Peter itu gitu, dia dianggap anak yang bodoh. Iya.
Akhirnya ya itu karena sama gurunya itu ya seperti dibenci gitu ya, karena disisihkan gitu. Akhirnya pelariannya dia jadi anak yang Bandel biasanya ya, nakal, Pak ya. suka miso-miso. Nah, saya melihat itu Karena merasa tidak diakui ya Pak ya. dia Jadi merasa tidak diakui. pelariannya mungkin ke arah bandelnya itu ya Pak. Akhirnya dia tak tampung. Saya nggawe teater anak-anak itu di sekolah. Dibuatkan teater, berarti di Saya sekolah buatkan. Bapak ada teater dulu teater ya? anak-anak. Oh, Iya. luar biasa, Iya. udah ada ekstra itu Pak. Ekstrakurikuler. Nah, terus dia saya jadikan tokoh di teater itu. Saya jadikan tokoh. Malah pemeran utama itu Pak ya. Pemeran utama itu seneng banget. Dia merasa diperhatikan. Akhirnya suatu ketika saya melihat dia itu angger sore itu ke sekolah bawa gitar. Oh, Entah gitarnya siapa. SD kelas 4 kelas 5. itu malah udah bisa gitar ya kelas 4 SD. Belajar. Mungkin dia kecerdasan musik sama peran juga ya Pak ya. ternyata di situ. Oh. Ketika Bakatnya kelihatan. ketika dia saya suruh kok jadi dolan orene le. Ajar gitar ini ada apa-apa. Dia seneng banget. Akhirnya begitu dia lulus, nah saya nggak tahu. Saya ketemu pas saya minum susu, dia itu ngamen. SD ngamen Pak. SMP. SMP. Oh, pas lulus SD ya Pak ya. SMP ngamen. Ketemu saya lari. Iya nih. Ora apa-apa, santai wae. Nah, minum susu sih. Minum susu. Nah, itu saya ngobrol-ngobrol. Oh, gitaramu ya, bagus gitaramu. So, ben SMK Seni ya, Pak ya? Seni itu yang jurusan musik. Apa bisa Pak? Coba wae. Akhirnya masuk di situ. Dan berikutnya saya mendengar itu ternyata si Peter itu menjadi juara favorit gitaris tunggal di Jakarta. Iya. Luar biasa tak? Nah, ketika gurunya yang dulu sering memarahi itu, tak ceritanya itu sampai nangis. Oh, iya. Mungkin dia menyesal gitu ya. Karena mungkin dalam artian kesadarannya untuk memahami siswa didik mungkin kurang ya Pak ya. Jadi itu Bisa, ya. segelintir contoh kecil dari sistem pendidikan yang udah berjalan sekarang ini ya Pak ya. Jadi kebanyakan siswa hanya dikungkung kalau saya mengatakan mungkin seperti itu persepsi saya Pak ya, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Pak Makarim ya membuat satu kebaikan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ya. Semoga kedepannya lebih bagus lagi ya Pak. Nah, saya punya harapan gini. Mudah-mudahan Merdeka Belajar ini betul-betul merdeka. Bukan hanya istilahnya Merdeka Belajar, tetapi pelaksanaannya masih seperti yang kita lakukan. Iya. Masih seperti yang Wah, basicnya syair penyair ya Pak ya, pokoknya jadi. Terus ini nanti untuk kedepannya Pak, mungkin kan Bapak memasuki purna ya Pak, ya masa purna. Niki kan berarti Bapak bisa fokus ke kecintaannya Bapak, ada seni pahat, teater, tari gitu Pak, semuanya pokoknya bidang seni. Leres ya Pak ya. Niki malah jadi lebih fokus ya Bapak ya. Ya, alhamdulillah insya Allah nanti ini untuk sisa hidup ini saya akan mencoba untuk itu tadi menanam benih. Ada cari regenerasi baru ya Pak ya. Menanam benih, kita harus menanam benih. Mudah-mudahan nanti akan tumbuh generasi baru, generasi yang senang mencintai sendiri dan bisa berkembang. Luar biasa Pak. Jadi demikian pertemuan kita siang hari ini, karena kan ini sudah memasuki waktu zuhur. Semoga bisa kita dapatkan manfaat dari Pak Marsudi, mungkin keberkahannya, manfaat hidupnya yang sekarang purna, mungkin dia bisa lebih fokus lagi menjalani passion hidupnya. Bapak bisa juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar khususnya, bahkan nanti bisa sampai lingkup ke depan. Saya dengar tadi mau menyatukan Solo Raya, ibaratnya bukan menyatukan lagi, menggabungkan gitu. Maksudnya jadi wadah untuk Solo Raya supaya nanti kedepannya dunia seni dan pendidikan bisa lebih baik lagi. Demikian perbincangan siang hari ini yang cukup menarik tentang seni dan budaya, juga menyinggung tentang pembelajaran tentang kurikulum merdeka yang baru ya, mungkin kedepannya lebih baik lagi untuk Indonesia tercinta. Dari Rumah Budaya Kartosuro, saya Hantian,
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.